adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah adik-adik bertemu lagi dengan kakak sekolah minggu di ibadah online sekolah minggu. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita angkat satu pujian. Setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Nah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan hingga pada hari ini Tuhan kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu Tuhan. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum dapat bergabung bersama kami di ibadah online sekolah minggu ini, apapun kegiatan mereka, Tuhan yang boleh berkati mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, Tuhan yang boleh berikan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang boleh pimpin ibadah kami. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita bernyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Halo adik-adik, shalom. Untuk minggu ini titahnya itu diambil dari titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya ya. 1, 2, 3, titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Sekali lagi, titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Terima kasih. Oke adik-adik, kita masuk di pengakuan iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya sambil berdoa ya. 1, 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak garis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan kehidupan yang kekal. Amin.
Marilah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 397, Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Adik-adik sekolah minggu, sebelum Kakak Deborah mengajak adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu dulu yuk di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau masih membolehkan kami pada hari ini untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini ya Tuhan. Tuhan bukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu ya Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik dan benar ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis. Yes, 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 yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, seperti biasa pada hari ini Kakak Deborah mau ngajak adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah untuk membuka Alkitabnya. Sekarang Kakak Deborah mau membagikan firman Tuhan. Karena itu adik-adik buka Alkitabnya, kita buka di kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Sudah? Oke, dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Oke adik-adik, siapkan hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik harus fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema cerita minggu ini adik-adik tentang Yesus tetap mengasihi aku. Setelah peristiwa kematian Yesus, di dalam nats Alkitab hari ini, Yesus dikisahkan sudah bangkit. Simon Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Ia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Simon Petrus melanjutkan hidup dengan kembali ke pekerjaannya yang lama, yaitu seorang nelayan bersama dengan para murid lainnya. Di tepi pantai Danau Tiberias, Petrus berkata kepada murid lainnya bahwa ia akan kembali menangkap ikan. Dan murid lainnya berkata, "Kami akan pergi bersamamu." Kemudian mereka berangkat naik perahu, mereka menebarkan jalan hingga semalaman. Namun adik-adik, yang terjadi adalah mereka tidak menangkap seekor ikan pun, sehingga mereka merasa lelah dan sangat lapar. Ketika hari mulai siang, mereka melihat seseorang sedang berdiri di tepi pantai. Simon Petrus dan para murid lainnya tidak mengenali orang itu. Lalu Yesus memanggil mereka dan berkata, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Dan kemudian mereka menjawab, "Tidak ada, tidak ada." Maka Yesus berkata, "Tebarkanlah jala kalian di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Ketika mereka melakukannya, maka mereka menangkap begitu banyak ikan, 153 ekor banyaknya, hingga hampir saja mereka tidak dapat menariknya ke dalam perahu. Lalu adik-adik, kemudian tiba-tiba Yohanes, salah seorang murid Yesus berkata, "Petrus, aku mengetahui siapa orang itu. Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar hal itu, Petrus tidak sabar untuk langsung tiba di tepi pantai. Karena perahu yang ia bawa bergerak lambat, maka Petrus segera melompat ke dalam air dan kemudian Petrus berenang menuju tepi pantai. Murid-murid Yesus lainnya pun mengikuti Petrus dari atas perahu mereka. Ketika semua tiba di tepi pantai, di daratan,
mereka melihat bahwa Yesus telah membuat api arang untuk mereka. Kata Yesus, "Bawalah dan kita akan membakar beberapa ikan yang baru saja kamu tangkap itu." Dan Simon Petrus menghela jala itu ke darat. Lalu Yesus berkata, "Marilah dan sarapanlah." Tetapi tidak ada di antara murid-murid itu yang bertanya, "Siapakah engkau?" Karena murid-murid mengetahui bahwa ia adalah Tuhan Yesus. Kemudian mereka semua duduk, dan Yesus mengambil roti juga ikan dan memberikannya kepada mereka. Nah, adik-adik, itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya pada muridnya ketika Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Adik-adik sekolah minggu, di dalam nats Alkitab ini Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada Petrus dan murid-murid lainnya dengan memberi sebuah pertolongan, yaitu membantu Petrus dan murid-muridnya untuk menangkap ikan dan mengajak mereka untuk sarapan bersama. Dua kejadian tersebut mengingatkan para murid ketika makan bersama atas perkataan Tuhan Yesus bahwa Ia mengasihi mereka dan akan memberikan dirinya, bahkan nyawanya untuk mereka. Begitu juga dengan penyesalan Simon Petrus yang sebelumnya telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, dan Yesus tetap mengampuni dan mengasihinya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih contoh nih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata adik-adik, wujud kasih Tuhan Yesus itu kepada kita juga ada loh. Buktinya adalah Tuhan Yesus, Dia rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita semua, adik-adik. Nah, karena itu adik-adik, gimana ya cara kita untuk membalas akan kasih Yesus kepada kita? Nah, cara kita adik-adik di dalam kehidupan sehari-hari, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik adalah hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Adik-adik sekolah minggu di rumah pernah nggak sih merasa disakiti atau kecewa? Disakiti sama teman atau kecewa sama teman? Pernah nggak? Nah, sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Tuhan Yesus juga pernah disakiti, bahkan dikecewakan juga pernah. Contohnya seperti tadi, Simon Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Coba adik-adik bayangin betapa sakitnya Tuhan Yesus pada saat itu. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus tetap mau mengampuni Simon Petrus karena Tuhan Yesus melihat bahwa Simon Petrus sungguh-sungguh untuk meminta maaf dan mengubah dirinya menjadi yang lebih baik. Karena itu, adik-adik juga jangan lupa nih adik-adik. Kakak di sini mau mengingatkan adik-adik untuk sama seperti Petrus, yaitu melakukan hal yang baik. Yang buruknya dibuang, yang baiknya dilakukan. Adik-adik juga jika berbuat salah, adik-adik jangan malu untuk meminta maaf, karena itu adalah bukti kasih kita kepada sesama dan juga kepada Tuhan Yesus. Nah, contoh yang lain adalah adik-adik juga pasti pernah ya menolong seseorang atau menolong teman atau menolong orang yang lebih tua dari kita. Nah, menolong juga merupakan salah satu bentuk kasih ya adik-adik ya, kasih terhadap sesama. Selain itu, di dalam rumah kita diajarkan untuk saling berbagi makanan oleh adik-adik. Tidak boleh pelit, itu juga sebagai contoh kasih kita sesama. Baik adik-adik, mengenai nats Alkitab minggu ini, kakak mau berpesan bahwa Tuhan Yesus masih mengasihi kita ketika kita menyesali akan segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Artinya
adik-adik sungguh-sungguh menyesali perbuatan yang tidak baik dan mau meminta maaf. Yang kedua, hendaklah kita bertobat dengan berdoa dan bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, di sini juga adik-adik harus melakukan pertobatan. Caranya meminta maaf kepada Tuhan dengan berdoa, dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga mengasihi kita terlebih dahulu nih adik-adik. Karena itu kita diajak oleh Tuhan Yesus juga untuk mengasihi sesama manusia, sesama ciptaannya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Dan jangan lupa adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini ada di kitab Yohanes pasal 15 ayat 9 yang berbunyi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Untuk ayat hafalan, adik-adik bisa langsung mengirimkannya kepada guru sekolah minggu yang ada di masing-masing. Kalau begitu adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh ditutup Alkitabnya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mengajarkan kami untuk saling mengasihi terhadap sesama, begitu juga mengingat akan kasih-Mu ya Tuhan yang besar kepada kami. Bahkan Engkau rela menebus dosa-dosa kami dengan pengorbanan yang luar biasa. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang membimbing kami agar kami selalu mengasihi antar sesama, begitu juga terhadap-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak mau kreativitas nih. Nah, untuk kreativitas untuk orang kecil, nah ada gambar seperti ini, diwarnain di rumah adik-adik, terus digunting, lalu ditempelkan ke karton atau kardus. Nah, untuk hasilnya, kalau udah selesai diwarnain, habis digunting, nah hasilnya jadi seperti ini adik-adik. Nah, bagus kan? Nah, coba dipraktikkan di rumah adik-adik ya. Itu untuk orang kecil. Nah, untuk orang besar adik-adik, nah kakak nih ada gambar nih permainan cari kata adik-adik. Nah, bisa di rumah dikerjakan. Cari jawabannya bisa lurus, bisa ke bawah, bisa miring. Nah, jangan lupa adik-adik buka Alkitabnya ya, karena jawabannya juga dari Alkitab adik-adik. Nah, ini bisa dikumpulkan ke website guru sekolah minggu ya, biar lebih jelas lagi adik-adik ya. Terima kasih. Pengumuman buat adik-adik sekolah minggu, bagi adik-adik sekolah minggu yang rindu untuk mengumpulkan persembahan, mulai minggu ini adik-adik boleh mengumpulkan persembahannya. Untuk teknis pelaksanaannya nanti akan diinformasikan oleh kakak guru sekolah minggu masing-masing ya. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian di zona dong. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita bersatu dulu yuk di dalam doa, sama-sama kita menyebutkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.